banget aku nggak bikin video di YouTube. Dan video kali ini aku mau jawabin pertanyaan dari kalian yang pernah aku upload postingan di sebelah sini. Itu lumayan banyak pertanyaan yang kalian ajukan ke aku mengenai kenapa aku ambil Pendi dari Garuda. Jadi sembari jawabin pertanyaan dari kalian, aku sambil mau belanja kebutuhan rumah. Kebetulan isi kulkas sudah mulai menipis, jadi aku mau belanja daging ayam, sapi, telur, dan perintilan lainnya. Jadi ikutin aku terus. Sebelum belanja jangan lupa bawa kantong belanjaan. Oke. Bawa tas, kantung belanja, dan bawa topi. Let's go. Kayaknya aku salah deh belanja bulanan tapi keluarnya tuh udah menjelang sore. Takutnya nanti di pertengahan video udah jadi gelap, udah keburu malam. Tapi nggak apa-apa, daripada nanti malah videonya nanti nggak bakal aku buat dan nggak bakal jadi. Jadi ya udah, kebetulan aku mau belanja bulanan, jadi sembari jawabin pertanyaan dari kalian. Pertanyaan yang pertama, ya karena kondisi yang sekarang pasti kan banyak ya pengusaha-pengusaha pebisnis lainnya yang memutar otak gimana caranya biar bisnisnya tetap jalan di situasi pandeminya seperti sekarang. Sedikit banyak pasti perusahaan merumahkan sebagian pegawainya. Ada juga yang gajinya dipotong, dan ini mungkin salah satu cara Garuda dengan menawarkan pensiun dipercepat untuk para pegawai tetapnya. Karena jujur, aku sama Mas Didi udah bicarakan ini dari jauh sebelum kami menikah. Kayak nanti setelah nikah, aku bakalan lanjut terbang atau enggak? Apakah aku boleh kerja yang lainnya? Nanti jika kita sudah punya anak, akankah lanjut terbang? Ataukah aku stop di rumah aja? Dan banyak lah, udah pernah aku bahas ini ke Mas Didi sebelumnya. Dan hasil pembicaraan itu memang aku nggak bakal lama di Garuda. Dan dari pembicaraannya memang aku nggak bakal sampai pensiun di usia 56 dan masih terbang di Garuda, itu nggak bakal. Jadi ya cepat atau lambat kan aku bakal keluar di Garuda. Dan kemarin dengan ada penawaran pensiun dipercepat, jadi menurut aku ini win-win solution sih buat aku dan Garuda, karena Garuda udah menawarkan ini kepada pegawai tetapnya. Dan aku memang gak bisa lama di Garuda, jadi aku ambillah penawaran ini. Lanjut pertanyaan kedua. Iya bener banget, jadi setelah aku cuti melahirkan, aku tuh udah sempat terbang. Kira-kira selama 6 bulan lah aku terbang. Dan selama 6 bulan aku menjalani terbang, jujur itu berat banget. Itu berat banget. Karena status aku sekarang bukan sebagai istri doang kan, tapi juga sebagai ibu. Jadi disitu konsentrasi aku pecah belah antara fisik maupun pikiran ya. Di satu sisi aku harus mengikuti schedule terbangku, dan di satu sisi aku harus ngurus anak, suami, dan rumah. Walaupun di rumah itu aku udah mbak yang ngebantuin aku, tapi jujur aja aku tuh tipikal orang yang pemikir gitu loh. Jadi kayak capek banget aku ngerasanya. Jadi setelah 6 bulan itu aku terbang, yang aku rasain kan berat banget. Dan fokus aku kebagi gitu loh antara rumah, anak, suami, dan schedule terbang yang memang selalu ada di setiap bulannya. Yang aku rasain tuh aku jadi gampang marah, gampang emosian, terus badan rasanya capek banget, hidup jadi nggak tenang, terus rasanya tuh kayak dikejar sesuatu gitu loh. Jadi kesimpulannya kenapa aku ambil keputusan ini, karena sebelumnya tuh aku udah ngejalanin dulu, aku udah berusaha semaksimal mungkin untuk ngejalanin terbang sebagai ibu, sebagai istri, dan itu nggak mudah, jujur itu nggak mudah. Dan dengan Garuda menawarkan pensiun dipercepat itu, ya itu solusi sih buat aku. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya guys, jadi itu adalah properti perusahaan, itu barang-barang punya perusahaan yang harus dikembalikan kalau kita udah nggak terbang lagi. Seperti koper, seragam,
heels, sendal, handbag, dan segala macam itu harus dikembalikan. Karena perjanjiannya memang seperti itu. Tapi kalau boleh jujur, aku simpen beberapa seragam buat kenang-kenangan. Dikit lagi sampai guys. Aku mau belanja di Hero Bintaro. Karena menurut aku tuh nyaman, tanpa harus masuk mall, kita udah langsung ke supermarketnya gitu loh. Semoga dapat parkir ya. Ramai banget lagi, parkiran penuh. Aku udah muter 2 kali, masih belum ada yang kosong. Gimana nih? Oh my god, dia beruntung banget. Mari kita cari parkiran dulu. Yeay, dapat parkiran. Udah dapat parkiran, terus pas banget di depan pintu masuk. Kita mau siap-siap dulu. Pakai topi karena rambut aku nih lepek banget, belum keramas. Terus aku bawa tas. Aku juga bawa apa namanya, tripod, tongsis, tripod kayaknya. Aku bawa tripod. Kira-kira boleh nggak ya di dalam bikin video? Dan semoga aja di dalam nggak ada musik-musik biar nggak kena copyright. Oke? Jangan lupa tas belanja. Oke, kita jawabin pertanyaannya lanjut di dalam ya sambil belanja. Bye. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Ya sama tadi yang kayak aku bilang, sebenarnya itu semuanya tuh dijalanin secara bersama, itu menurut aku susah ya. Dan kalian tahu sendiri lah kerjaan aku 3 jam sebelum keberangkatan tuh aku dijemput. Terus 1 jam sebelum dijemput itu aku harus bangun dan siap-siap. Terus sebelum aku siap-siap aku harus siapin kebutuhan rumah, kebutuhan anak dan sebagainya macam. Jadi menurut aku tidak mudah. Kenapa aku bilang nggak mudah? Karena aku udah mencoba itu dan memang susah. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Enggak, bukan karena itu guys. Jadi itu 2 kejadian yang terjadi di waktu yang berdekatan. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali. Kalau KPR lunas terus aku ambil pending, enggak. Karena aku ambil pending itu jauh sebelum KPR lunas. Pertanyaan selanjutnya, bisa dong, aku bisa lanjut terbang lagi, entah pindah maskapai atau mau private jet itu bisa, karena aku udah punya FAC, yaitu paten dan sertifikat. Jadi itu kayak semacam SIM gitu loh, izin untuk terbang itu aku udah punya. Tapi kalau misalkan aku pindah maskapai kayaknya enggak ya. Itu kan pasti kan keikat dengan schedule yang rutin ya. Tapi kalau misalkan private jet belum kepikiran sih, tapi mungkin aja. Jadi aku minta tambahannya biar sampai rumah nanti dagingnya masih selesai. Itu aku ada benefitnya, jadi dapat 2 kali pesanan buat masa kerja aktif dari 6 tahun. Itu dapat tiket konsesi selama hidup, tapi dengan tiket yang berbeda-beda, ada ketentuannya sendiri. By the way, ini minyak habis gitu loh, ratu minyak masih langka guys. Tapi berhubung karena aku beli air, jadi minyak kayak udah begitu dibutuhkan sebenarnya untuk goreng. Ini kayaknya semua belanjaan aku udah kelar. Cukup sekian belanjanya, tapi pertanyaannya masih ada 2 lagi. Jadi kita lanjut jawab pertanyaan. Enaknya belanja di Hero itu nggak ada tukang parkir dan nggak bayar parkir. Jadi bisa langsung masuk dan keluar tanpa harus bayar. Aduh, aku nggak yakin deh sama video yang tadi. Kayaknya audionya bermasalah. Jadi tuh aku baru pertama kali coba pakai mikrofon
yang dicantelin tadi di tas aku sebelah sini. Tapi itu tadi suara aku kayak nggak clear gitu loh, nggak nangkep secara jelas. Nanti aku tambahin teks aja kali ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya, aku pengen banget ngejalanin bisnis dan punya bisnis. Karena sejujurnya selama aku hidup aku belum pernah menjalani bisnis. Tapi kan sebelum menjalani itu kita harus pikirin dulu nggak sih dari segala macam aspek. Tapi kalau kata orang-orang, kalau bisnis itu jalanin aja dulu, gak usah banyak pikiran, nanti malah nggak jalan-jalan. Iya juga sih. Tapi aku pengen banget menyibukkan diri dan punya sesuatu bisnis gitu, pengen banget. Mungkin lain kali ya. Ditunggu aja, kali aja nanti ada ide cemerlang yang bisa aku jadikan cuan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Wah, seru nih pertanyaan yang ini nih. Jadi sebelum aku jawab, aku kasih tahu dulu kali ya, apa itu arti turbulence. Turbulence itu pergerakan awan yang terjadi di atas sana sehingga menyebabkan pergerakan pesawat gitu loh, ada goncangan. Nah, turbulence itu juga ada berbagai macam jenis. Ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang moderate atau tuh yang parahnya lah, yang berbahaya. Jadi waktu itu aku terbang ke daerah Kalimantan, aku lupa kayak Banjarmasin deh. Pada saat itu penumpangnya penuh dan tiba-tiba Captain announce bilang kalau flight attendant and passengers return to your seat and fasten your seat belt immediately. Yang dimana artinya untuk semua penumpang dan pramugari untuk segera duduk dan pakai sabuk pengaman. Nah, pada saat itu posisi aku ada di tengah kabin. Ya udah dong, aku langsung menuju jam seat aku yang ada di galley belakang. Terus pas aku lagi jalan menuju galley belakang, makin kenceng tuh turbulence-nya. Akhirnya aku jongkok pegangan footbar yang ada di deket kaki penumpang. Karena itu aman untuk pegangan, itu safe. Kenapa aku memilih jongkok dan pegangan? Karena biar ngejaga keseimbangan gitu loh. Pas kejadian itu bener-bener gak bisa milih kita mau pegangan di kursi penumpang ibu-ibu, bapak-bapak, mas, atau mbak-mbak. Bener-bener gak bisa milih. Ternyata pada saat itu aku pegangan di kursi penumpang mas-mas. Lumayan lama tuh aku pegangan di bawah gitu. Dan bener aja dong, ternyata gak lama itu pesawatnya jumping. Jumping itu jadi kayak aku tuh agak sedikit terbang gitu loh. Untungnya aku tuh jongkok. Coba kalau aku berdiri, mungkin aku bisa nyampe ceiling pesawat. Nah, pas jumping itu, badan aku kan posisinya kan agak sedikit terbang kan. Itu refleks mas-masnya pegangin tangan aku kuat, dan aku juga pegangin tangan masnya sambil pegang armrest. Tapi untungnya aku gak kenapa-napa, karena posisi aku juga jongkok kan. Terus setelah kejadian itu yang dipikirin aku, semoga penumpang aku gak ada yang kenapa-napa, gak ada yang luka. Soalnya itu lumayan parah sih. Udah deh, aku say thank you sama mas-masnya udah mau bantu nyelamatin aku. Maksudnya pegang tangan aku pas jumping itu. Tapi turbulence itu sangat amat wajar ya di dalam penerbangan. Karena kan nggak ada yang tahu kan, kayak cuaca bagus-bagus aja, baik-baik aja, cerah, tapi ternyata di atas itu goyang, nggak ada yang tahu soalnya. Jadi bukan salah pilotnya, bukan salah siapapun, karena itu memang alam, itu nggak ada yang prediksi. Yo, mari. Pas banget selesai dan udah mulai gelap, aku udah selesai belanja dan aku udah selesai jawabin pertanyaan dari kalian. Makasih ya yang udah kasih pertanyaan ke aku. Maaf banget kalau banyak pertanyaan yang belum bisa aku jawab, karena sebenarnya itu udah pernah aku jawab tapi ada di video sebelumnya. Jadi kalian setelah nonton video ini bisa langsung nonton video yang sebelum ini. Oke? Bye bye. Ketemu lagi di vlog selanjutnya.